Ya, saya mau ke Pak Haryadi dulu. Pak Haryadi, bisa Anda jelaskan kembali kepada kami secara umum, siapa-siapa saja mereka yang disebut rentan atau memiliki risiko tinggi terhadap COVID-19? Ya, terima kasih. Secara umum memang kita tahu bahwa yang setiap orang bisa berpotensi tertular. Tadi sudah disebut tidak melihat pangkat, tidak melihat jabatan, namun kita melihat kondisi fisik seseorang itu rentan atau tidak. Nah, kerentanan ini dipengaruhi seseorang terinfeksi dipengaruhi tiga hal. Pertama adalah beban atau jumlah virus yang banyak, ataupun kerentanan seseorang dan kemampuan melawan tadi. Nah, untuk di Indonesia kita melihat mungkin banyak di antara penduduk di Indonesia yang statusnya adalah malnourished. Malnourished itu tidak harus kurang gizi, tetapi salah gizi, sehingga rentan. Di samping itu ada kelompok-kelompok dengan penyakit penyerta dan ada kelompok-kelompok lansia. Ini adalah kombinasi dari berbagai faktor yang menyebabkan kita ini dalam kondisi yang mudah bisa tertular. Pak Haryadi, lalu hari-hari ini juga kita sering mendengar fatality rate, mortality rate. Bisa Anda jelaskan kepada kami lagi kembali secara sederhana, Pak Haryadi? Ya, yang disebut mortality rate itu adalah berapa banyak orang yang meninggal di antara orang-orang yang sakit. Nah, kalau kita bicara orang yang sakit itu tidak berarti harus yang di rumah sakit. Jadi, secara definisi mortality rate itu adalah berapa banyak orang yang meninggal di antara orang-orang yang sakit. Nah, kemudian kita melihat bahwa orang yang sakit itu ada yang tidak bergejala, ada yang bergejala ringan, sedang, dan berat, dan sampai ada yang dirawat di rumah sakit. Barangkali sekarang ini kita banyak memiliki adalah perhitungan berapa yang meninggal di antara yang dirawat saja. Nah, ini menjadi gambarannya tidak seperti yang sebenarnya makna dari mortality rate tadi. Berarti mereka yang berisiko tinggi terpapar COVID-19 artinya juga sejalan, artinya bisa dampaknya juga jauh lebih parah jika sudah terpapar dibandingkan mereka yang risikonya rendah. Ya betul, jadi kalau kita bicara risiko adalah pertama lah risiko tertular. Risiko tertular. Nanti kalau dia sudah tertular, baru ada pembagian berapa banyak orang-orang yang tertular tadi berkembang menjadi sakit. Beberapa orang dengan penyakit penyerta, maka risiko terjadi perparahan itu menjadi lebih besar. Bahkan risiko untuk menjadi kematian pun menjadi lebih besar pada orang-orang dengan penyakit penyerta. Ya. Begitu. Ya, saya mau ke Pak Adip, kita akan bahas satu persatu soal mereka, kelompok-kelompok yang risikonya tinggi terpapar COVID-19. Tadi disebutkan oleh Pak Haryadi penyakit penyerta, yang juga sering disebut berisiko tinggi adalah mereka yang autoimun, karena dikatakan imun kita atau daya tahan tubuh kita inilah yang paling bisa untuk menyerang atau mengalahkan virus corona ini, Pak Adip. Jadi bagaimana, apa yang bisa dilakukan oleh mereka, atau seperti apa penjelasannya sehingga mereka yang autoimun ini akhirnya risiko sangat tinggi terpapar COVID-19? Ya, kalau kita bicara melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hari. Jadi ini ada sebuah triad of disease gitu. Ada host, environment, sama agent gitu. Kita bicara agentnya adalah virulensinya. Artinya pada saat kita bicara virulensi, ada saat ini yang dikatakan bahwa ada strain virus yang baru, katakanlah dengan mutasi dari virus yang sebelumnya itu. Kemudian kita bicara sekarang faktor risiko itu adalah hostnya, kitanya, manusianya itu. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hari bahwa ada resiko tinggi, ada yang faktor resiko. Artinya apa? Dengan usia tadi, lebih dari 60 tahun. Jadi kalau kita bicara semua bisa berpotensi menular, iya. Semua berpotensi tertular, iya. Tapi kemudian pada kondisi tertentu, yang itu kemudian dengan faktor resiko tadi, ada yang dengan usia, ada dengan jenis kelamin. Kita tahu bahwa laki-laki lebih rentan, lebih banyak yang terkena, dan kasus yang meninggal pun yang mempunyai case fatality rate pada laki-laki dibandingkan perempuan. Terus kemudian kita bicara juga dengan ada faktor komorbid, penyakit-penyakit penyerta. Salah satunya adalah autoimun. Nah, pada saat kita bicara kenapa itu pada penyakit penyerta itu lebih kemudian beresiko, maka ada case fatality rate atau severity-nya. Keparahan yang bisa terjadi pada saat COVID ini terkena pada yang mempunyai penyakit-penyakit penyerta tadi. Bahkan dalam sebuah literatur menyatakan bahwa apabila dua
punya dua penyakit penyerta itu 2,8 kali severity-nya. Keparannya 2,8 kali. Jadi ini adalah sebuah gambaran bahwa dengan kondisi COVID ini semua bisa berpotensi tertular, tapi kita harus istilahnya clustering pada kondisi-kondisi tertentu, di mana dia ada penyakit-penyakit penyerta tadi. Tadi sudah disebutkan ada hipertensi, diabetes, autoimun, termasuk juga gangguan yang berkaitan dengan imunosupresi, jadi imun yang turun. Ya, pada pasien-pasien HIV itu tentunya dengan imun yang turun, maka dia akan jadi tingkat keparahannya dan case fatality rate-nya akan lebih tinggi dibandingkan kalau yang dengan penyakit yang lain. Berarti lebih kepada keparahan mereka ketika mereka sudah terpapar COVID-19 ini ya, Pak Adip? Betul, jadi kita bicara severity-nya. Kita bicara kenapa ada sebuah pertanyaan dari masyarakat yang biasanya, kenapa ini kok OTG, kenapa ini ada gejala ringan, sedang, bahkan gejala berat. Nah, itu tergantung tadi, triad of disease-nya. Pada saat kita bicara sekarang seseorang terkena dengan COVID, maka seseorang bisa kemudian positif. Tapi kenapa yang satu bisa parah? Nah, ini memang sebuah hal yang kadang-kadang di dunia medis kita juga agak sulit untuk memastikan. Tapi kita bisa bisa kita tadi nyatakan pada kondisi-kondisi yang dengan faktor risiko dan dengan faktor komorbid ditambah dengan environment, lingkungan. Jadi semakin banyak virus itu masuk ke dalam tubuh kita, maka itu akan meningkatkan severity-nya. Akan meningkatkan keparahannya dengan gejalanya tadi. Dan ini yang kemudian perlu diperhatikan. Nah, betulkah dari data Anda, Pak Haryadi, faktor usia mereka yang usianya lebih dari 60 tahun ini risiko kematiannya bahkan bisa sampai 90 kali lipat katanya. Betulkah? Ya, saya tidak bisa mengatakan statement Anda 90 kali lipat. Karena ini bicara angka. Tetapi saya bisa mengatakan bahwa risiko kematian untuk penderita pada usia lanjut itu memang lebih besar dibandingkan pada usia yang lebih muda. Di samping kemampuan daya tahan atau tubuh tadi untuk melawan itu memang sudah lebih lemah dibandingkan orang-orang pada usia muda. Ya, Pak Adip, adakah kasus-kasus mereka yang kelompok misalnya tadi usia di atas 60 tahun, kemudian memiliki penyakit penyerta dan juga tadi dikatakan salah gizi. Ini mereka yang tadi dikatakan mungkin tingkat keparahannya ketika sudah terkena virus corona biasanya lebih parah. Adakah kasus mereka ternyata juga OTG? Jadi banyak yang kasusnya yang ada yang OTG, bahkan kemudian ada yang kemudian sembuh. Jadi kalau kita bicara sekarang dari data yang ada terkait dengan faktor komorbid ini, memang sebagian besar, ya dikatakan sebagian besar kalau yang dengan faktor komorbid ditambah lagi dengan faktor usia, maka tingkat keparahannya itu lebih besar. Tapi tentunya ada beberapa kondisi yang kemudian dia ada yang sembuh bahkan dia OTG. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, faktor-faktor yang tadi juga mempengaruhi. Artinya berapa banyak jumlah virusnya tadi itu. Kalau ternyata dia jumlah virus yang masuk ke dalam tubuhnya itu tidak besar, mungkin dia akan bisa dengan gejala yang lebih ringan. Tapi sekali lagi ini terus terang buat kita di dunia medis memang tidak bisa kita pastikan bahwa orang dengan usia yang di atas 60 tahun pasti akan, pasti akan meninggal. Atau dengan komorbid yang banyak pasti akan tidak. Tapi faktor resiko. Jadi kita bicara resiko tinggi terjadi pada yang mempunyai faktor resiko komorbid tadi, yang dengan usia lebih dari 60 tahun. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian gitu. Jadi tingkat keparahan case fatality rate-nya sampai ke arah sakit yang berat dan bahkan meninggal ada pada kelompok-kelompok resiko tinggi tadi. Juga saya mau konfirmasi soal ini yang terkait dengan mereka yang punya penyakit penyerta diabetes, dikatakan hanya diabetes tipe tertentu, betulkah Pak Adip? Ya itu dalam satu penelitian ya. Tapi itu belum istilahnya masih berkembang. Jadi beberapa penelitian sudah dilakukan bahkan di luar negeri terkait dengan semua faktor komorbid tadi termasuk diabetes juga. Berarti bukan hanya diabetes tipe tertentu saja yang bisa berisiko lebih tinggi terpapar ataupun tingkat keparahan akibat COVID-19 ini ya? Ya, dua-duanya ada DM tipe 1, ada DM tipe 2. Dua-duanya juga menjadi faktor komorbid sebenarnya. Tapi memang pada DM tipe 1 dia memang karena insulin dependent, maka dia lebih banyak atau faktor komorbidnya lebih tinggi dibandingkan DM tipe 2. Tapi dua-duanya juga menjadi faktor komorbid yang
mempengaruhi terhadap tingkat keparahan dari COVID-nya itu sendiri. Gitu. Berikutnya saya juga ingin konfirmasi terkait dengan bagaimana dengan mereka perokok. Apakah mereka juga risikonya memang lebih tinggi terpapar COVID-19? Mungkin Pak Haryadi bisa berikan gambaran kepada kami. Ya, kalau kita melihat bahwa perokok itu dia di dalam kebiasaannya, saya bisa mengatakan mempunyai kebiasaan yang kurang baik. Karena memberi beban kepada paru-paru. Sedangkan COVID ini sendiri pun yang diserang pertama adalah paru-paru. Sehingga kondisi ini saya kira jelas hubungannya antara orang yang merokok dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan paru. Salah satunya adalah COVID-19 ini. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa yang perokok itu menjadi lebih berisiko. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini, kalau kita bicara penyakitnya sebagai komorbid itu adalah risiko buat diri sendiri. Namun yang sekarang perlu menjadi perhatian kita semua adalah orang yang tidak bergejala, tapi dia sakit, tapi dia terinfeksi. Ini akan menularkan dan ini yang harus selalu kita waspadai bagaimana memutus rantai penularan tadi, khususnya di kalangan orang-orang yang tidak bergejala. Tanpa upaya itu, maka transmisi atau penularan di masyarakat masih akan terjadi. Jadi ada dua sisi, bagaimana risiko terhadap perorangan, orang yang sakit dengan penyerta, dan bagaimana risiko terhadap orang lain. Nah, kalau kita bicara risiko terhadap orang lain, maka kita akan bicara siapa sumber penularnya dan bagaimana mengatasi sumber tadi. Itu Mbak Tania. Iya, menjadi penting soalnya membahas tentang mereka yang risiko tinggi terpapar dan bahkan risiko tinggi tingkat keparahan akibat COVID-19-nya karena tentunya mereka membutuhkan juga rawat inap di rumah sakit, harus dipersiapkan juga bagaimana ketersediaan dari tempat tidur di rumah sakit dan juga bahkan perawatan yang intensif. Nanti kita akan bahas bagaimana penanganan terhadap kelompok-kelompok yang rentan terhadap COVID-19. Usai jeda tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kami segera kembali.